pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memberitakan pemberhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Tidakkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menentukan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang ingin melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak memiliki wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kegagalan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan bahwa gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Ya benar, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan pergi untuk mengabarkan pemuda lainnya. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Silakan duduk. Apa yang membuat kalian datang di sini? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Potong leherku, sarilah aku ke pojok sana. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak harus menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang adalah masa silam. Belum lagi Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan pendapat saya, mengapa Anda harus datang ke Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk membedakan masa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau bayangkan kepadaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita pertumpahan darah? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding. Baiklah. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan tentang permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali ke negeri ini. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita ambilkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para anggota tua segera menemui para anggota muda yang telah menunggu di luar ruangan. Baiklah, setelah kami berunding, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan memproklamasikan kemerdekaan. Dan kami menunggu sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
malam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang kalian masukkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anaknya ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Bu, mari ke sini. Iya, Pak. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 08.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika sampai di Jakarta besok hari. Akankah kamu bersumpah untuk itu? Kamu bisa percaya kepadaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkannya, yaitu di Rengas Dengklok. Hai, Nak. Maaf, saya Pak. Iya, Anda. Bisakah Anda mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Baiklah, silakan naiklah. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa saya ke sini? Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian? Dan masalah kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negeri ini? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kita bisa, Bung, kita bisa memproklamirkannya sendiri. Pendapat itu benar, tapi kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila pernyataan Jepang tentang kemerdekaan itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Inilah saatnya mereka berhak bebas. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan masalah ini secara baik-baik tanpa ada ketegangan, oke? Mari, Bu. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita juga belum mempertimbangkannya secara matang. Tetapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi apakah kita bisa? Dan mungkinkah kita untuk melakukannya? Tentu bisa, Bung. Selagi kita berusaha, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana besok? Jika mungkin, kita akan melaksanakan esok pagi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan pada hari besok. Benarkah itu? Silakan masuk. Saya turut bergembira mendengarkan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Silakan pergi beristirahat. Terima kasih, Pak Gembira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Muda Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi.
perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Muda Maida, yang langsung setuju. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang mengapa? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk tidak mencampur tangankan hal ini. Kok benar, Nak? Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana teks ini kita tandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini, seperti Amerika Serikat menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh menirunya. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini atas berkas jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja. Anda dan Bu Hatta menandatangani teks ini sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks proklamasi ini dengan baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya saat-saat yang menguras pikiran. Iya, Rik. Terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Pak. Apakah Bapak sudah merencanakan untuk membacakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu yang mau menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah putih, tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita beri saja nama benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana, Pak? Ide yang bagus, bendera Sang Saka merah putih yang bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk melakukan pidato biasa yang akan Bapak sampaikan. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kesempatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.